Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada, yang selalu setia untuk mendengarkan lagu pujian dan firman Tuhan. Maka orang yang berseru kepada Tuhan, dia pasti akan diselamatkan. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Setiap orang yang percaya pada Tuhan pastilah akan diselamatkan. Firman-Nya berkata kepada kita, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanyalah Yesus kebenaran, Dialah firman yang hidup. Dia datang dalam rupa manusia yang sama menjadi manusia. Percaya padanya agar kita diselamatkan. Berserulah puji namanya, karena Dia kita beroleh hidup, hidup yang kekal selamanya. Hanyalah Yesus kebenaran, Dialah firman yang hidup. Dia datang dalam rupa manusia yang sama menjadi manusia. Mari semua percaya padanya agar kita diselamatkan. Berserulah puji namanya, karena Dia kita beroleh hidup, hidup yang kekal selamanya. Mari semua percaya padanya agar kita diselamatkan. Berserulah puji namanya, karena Dia kita beroleh hidup, hidup yang kekal selamanya. Hidup yang kekal selamanya. Hidup yang kekal selamanya. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini
Nama Tuhan senantiasa kita permuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih berkat-Mu hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita dengan topik orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, dari kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Di media sosial, saat orang memasang foto keluarganya di altar gereja, suasana dengan kondisi baik, senyum mereka, baju rapi bernuansa warna tertentu, dan suasana yang sangat romantis. Pastilah sering ada komentar keluarga yang diberkati. Kita mungkin sering membayangkan keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang selalu bersukacita, rukun, hidup tak berkekurangan. Memiliki keluarga seperti itu impian semua orang. Akan tetapi lebih daripada itu, pernahkah kita merenungkan dan memikirkan bahwa ketika kita memajang foto keluarga itu artinya bahwa kita sangat membutuhkan sebuah pengakuan. Ya, pengakuan itulah keluarga yang sudah kita bina bertahun-tahun, saling percaya, menaati, menghormati kedua pasangan, bahkan seluruh anggota keluarga. Setuju ya? Dan inilah yang kita dambakan, bahwa ada pengakuan dari para sahabat bahwa keluarga kita adalah keluarga kerajaan Allah. Keluarga yang telah diselamatkan oleh Yesus. Keluarga yang beriman dan keluarga yang hidup kudus. Bagaimana jadinya jika sebaliknya yang terjadi? Ada suami tidak mengakui itu istrinya. Ada anak tidak mengakui itu orang tuanya. Kiranya itu dapat kita singkirkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pengakuan orang lain terhadap kita dan itu adalah sekaligus pengakuan kita di depan banyak orang. Bahwa ini loh keluarga yang percaya kepada Kristus, keluarga yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, keluarga Kristen yang jadi panutan.
Bukan berarti di situ kita menjadi sombong rohani, sok rohanian. Bukan itu artinya. Kita sudah melewati banyak pergumulan. Bagaimana kita dapat mengenali pasangan kita? Bagaimana kita dapat mengenali anak-anak kita? Bahkan terlebih lagi kita mengenali Tuhan. Suatu saat kita akan mengaku bahwa oh iya, ini suami, ini istriku, ini anakku yang menghormati, yang percaya padaku. Aku begini, aku begitu. Mereka percaya bahwa inilah aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, terlebih lagi pada Tuhan, bahwa kita perlu mengaku dan percaya bahwa Tuhan itu bekerja menolong dan menyelamatkan kita. Dalam perikop ini Paulus katakan bahwa jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya teringat ada sahabat yang mengatakan bahwa ketika seseorang dari agama lain dan dalam waktu tertentu, yakni di ujung ajalnya, lalu ia mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, katanya dia masuk sorga. Saya menilai dari mana jalannya. Tuhan tidak bisa dikelabui, Tuhan tidak dapat ditipu. Iman percaya itu bukan hanya kata-kata atau sebatas pengakuan saja. Bukan seperti mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dianggap sebagai syarat atau doktrin yang jika hanya diucapkan lalu ia menjadi pemeluk agama baru itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Nanti kita ditertawakan oleh Yesus dari sorga dengan mengutip ayat-ayat ini. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika itu ya dan amin, maka dia selamat. Dan dia mau dibaptis di dalam Kristus. Mengapa Rasul Paulus mengungkapkan pernyataan ini? Apakah pernyataan ini semudah seperti tukang obat yang meyakinkan orang akan sembuh jika meminumnya? Mengaku itu memanglah mudah, tapi bagaimana dengan percaya? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Paulus ingin bahwa orang Yahudi itu menerima keselamatan dari Yesus Kristus, di mana selama ini mereka hanya membenarkan diri dengan ketekunan yang salah, yakni ketaatan kepada hukum Taurat. Seperti hukum hari Sabat, sudah ditetapkan berapa jauh seseorang dapat berjalan pada hari Sabat. Seseorang tidak dapat mengangkat barang atau beban seberat lebih dari 2 biji ara yang kering. Hari Sabat tidak boleh memasak makanan. Pada waktu sakit pun tidak diperbolehkan seseorang untuk disembuhkan. Bagi orang Ortodoks, jika mau menyalakan api atau lampu pada hari Sabat, maka mereka harus mengupah orang lain. Di zaman modern, maka mereka harus membeli alat otomatis untuk itu agar tidak mengupah orang. Atau bahkan makanan daging babi pun sangat haram bagi mereka. Mereka berani mati demi menaati hukum Taurat. Aneh dan sepertinya lucu, kan? Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, ketekunan atau ketaatan yang salah dan tidak tepat. Menurut orang Yahudi, dengan ketaatan
perkataan yang demikian, mereka menganggap bahwa mereka dibenarkan di mata Allah. Tidak ada hal lain yang dapat menggambarkan sikap orang Yahudi secara lebih baik. Mereka membagi cara manusia dalam 3 kelas. Mereka yang baik tempatnya ada di sebelah kanan. Mereka yang jahat tempatnya ada di sebelah kiri. Mereka yang ada di antaranya adalah yang dengan melakukan satu kebaikan lagi dapat menjadi baik. Semua itu adalah masalah hukum Taurat dan usaha manusia. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kristus adalah akhir dari segala legalisme. Hubungan antara Allah dengan manusia tidak lagi sebagai hubungan antara seorang yang memberi hutangan dan seorang yang berhutang, atau antara seorang pekerja dan juru taksir, atau seorang hakim dan yang diadili. Karena Yesus Kristus, manusia tidak lagi berhadapan dengan tugas memenuhi keadilan Allah. Yang ia perlukan hanyalah menerima kasih-Nya, sola gratia. Ia tidak perlu lagi berusaha untuk mendapatkan kasih Allah. Yang ia perlukan hanyalah menerima kasih karunia dan kemurahan yang ditawarkan kepadanya dengan cuma-cuma. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, seorang Yahudi sulit untuk percaya bahwa ada jalan kepada Allah tanpa melalui hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena mereka masih saja menganggap hanya mereka satu-satunya yang mempunyai kedudukan sebagai umat Allah yang kudus. Itu sebabnya Paulus memberikan 2 ayat dalam Perjanjian Lama, yakni yang pertama dari Yesaya 28 ayat 16. Dikatakan, siapa yang percaya tidak akan dipermalukan. Tak ada satupun unsur hukum Taurat di sini. Semuanya berdasarkan iman, sola fide. Yang kedua, Yoel 2 ayat 32. Dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini juga tidak ada pembatasan. Janji itu adalah kepada setiap orang. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara orang Yahudi ataupun orang Yunani. Yang jelas bagian ini adalah seruan bagi orang Yahudi agar meninggalkan jalan hukum Taurat dan menerima jalan karunia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, belajar dari perikop ini sangat penting bahwa selain daripada pengakuan, maka soal percaya harus disertai dengan ketaatan. Iman tanpa ketaatan adalah iman yang palsu. Iman yang palsu tidak akan mengerjakan apa-apa. Yesus telah belajar taat kepada Allah dalam segala penderitaan dan pengorbanannya untuk mati di kayu salib. Tanpa dosa, Dia menyelamatkan kita manusia. Kita sudah digantikannya untuk menerima hukuman kekal, tetapi kasih-Nya menyelamatkan kita untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi iman harus kita ekspresikan dengan ketaatan. Karena itu iman dan ketaatan adalah kesatuan atau keterpaduan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti mobil dengan bahan bakar, perangkat elektrik dengan arus listrik,
handphone dengan sinyal, dan lain sebagainya. Jika kita mengabaikan yang satu, maka yang lain menjadi tidak berarti. Iman tanpa ketaatan adalah dusta. Ketaatan tanpa iman adalah sia-sia. Ingatlah bahwa Yesus adalah pokok keselamatan. Tidak ada di luar itu. Bahwa keselamatan yang dicari oleh manusia adalah sia-sia. Sekalipun dia terus berusaha melalui perbuatan baik atau amal, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, namun tidak demikian dengan kasih Kristus. Sola gratia, keselamatan ada di pihak Tuhan, maka hanya Tuhan saja yang berotoritas memberikan keselamatan itu kepada manusia. Keselamatan itu datang dari atas. Keselamatan abadi yang diperoleh melalui penderitaan Yesus itu tersedia hanya bagi orang yang mau taat kepadanya melalui iman. Kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, hanya Yesus satu-satunya yang mengungkapkan bahwa dialah jalan keselamatan. Satu orang pun tokoh di dunia ini tidak ada yang berani dan sanggup memberikan pernyataan seperti itu. Sehebat apapun tokoh mereka itu dipuja-puja dan hampir disamakan dengan Allah, namun mereka semua itu sudah mati dan belum pernah bangkit kembali. Bahkan mereka menanti pengadilan Allah. Akan tetapi Yesus Kristus yang sudah mati itu dan bangkit untukmu, untuk menyelamatkanmu. Tokoh agama manapun di dunia ini tidak ada yang dapat memastikan bahwa dia selamat atau bahwa dia menyelamatkan umatnya dari dosa, dari angkara murka Allah, dari neraka. Akan tetapi Yesus adalah Tuhan, dialah juru selamat, dialah yang sanggup menjamin engkau masuk sorga, yang menjamin engkau selamat dari siksaan api neraka. Amin. Amin. Oleh karena itu, peganglah keselamatan yang sudah disediakan bagi saudara. Jangan ada yang mengambilnya daripadamu. Tetaplah dalam iman kepada Kristus Sang Juru Selamat. Berserulah dalam nama Tuhan, akui Dia dalam hidupmu, percaya padanya, maka engkau diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, begitu banyak perkara dan masalah yang kita hadapi di pandemi COVID ini. Datanglah kepada Allah di dalam Kristus, Ia memberikan pertolongan bagimu untuk menyelesaikan masalah demi masalah yang kamu hadapi. Ingat, jangan pernah pergi meminta pertolongan kepada kuasa atau kekuatan gaib dunia ini. Sayangnya ada saja orang Kristen tanpa disadari memiliki iman yang palsu, yakni iman yang tidak disertai dengan ketaatan. Mereka percaya kepada Yesus, tapi di sisi lain mereka tidak mau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ada saja yang masih pergi ke dukun, ke paranormal, ada saja yang mengandalkan kekuatan kuasa gelap guna-guna, atau ada saja yang masih mengandalkan jabatannya atau kekayaannya untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Sikap atau tindakan itu harus dijauhkan, harus dimatikan.
Bersabarlah dalam iman dan pengharapan kepada Kristus Tuhan. Walaupun kita tidak sembuh, tapi hidup mati kita di tangan kuasa Allah. Kita menang hingga harinya kelak kita menerima mahkota kehidupan. Jika kita harus mati di dalam Tuhan sebagai orang percaya yang terhormat dan berharga di mata Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kiranya saya dan kita semua termotivasi, iman kita semakin teguh bahwa keselamatan satu-satunya ada pada Yesus Kristus. Dengan pengakuan, pengorbanan, iman percaya para rasul-rasul dapat mendukung kita, memenangkan kita hari demi hari menjalani hidup ini dengan kepastian bersama beriman kepada Kristus. Inilah riwayat para rasul yang martir. Matius meninggal dunia karena dipaksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal dunia di Alexandria atau di Mesir setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai ia menemukan ajalnya. Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yohanes direbus atau digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma, tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih jauh, maka keajaiban terjadi. Walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara di sana. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali dan menjadi uskup di Edessa atau Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang bisa mencapai usia lanjut dan meninggal dunia dengan tenang. Petrus telah disalib dengan kepala di bawah. Kayu salib untuk Petrus dipasangnya berbeda, ialah secara huruf X. Karena itulah permohonan yang ia ajukan sebelum disalib, di mana ia memohon untuk disalib dengan cara demikian. Ia merasa tidak layak untuk mati seperti Tuhan Yesus. Yakobus, saudara Tuhan Yesus dan pemimpin gereja di Yerusalem, dilempar ke bawah dari puncak bubungan bait Allah, di tempat yang sama di mana setan dulu membawa Yesus untuk digoda. Ia meninggal dunia setelah dilempar dari tempat tinggi tersebut. Yakobus, anak Zebedeus, adalah seorang nelayan dan ia adalah murid pertama yang dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus. Ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat-saat ia disiksa pun, ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia berusaha untuk berkhotbah terus, bukan hanya kepada para tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang-orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejamnya. Sehingga akhirnya orang Romawi itu mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal, bukan sekedar hanya untuk turut menyaksikannya, melainkan juga untuk turut dihukum dipenggal bersama dengan Yakobus. Pada saat ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama di samping Yakobus sambil berdoa. Itu adalah doanya yang terakhir sebelum ia mati, dipenggal bersama Yakobus sebagai orang Kristen. Kemudian Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael
ia menjadi misionaris di Asia. Antara lain ia memberikan kesaksian di Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya, sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas kebeset. Kemudian Andreas juga disalib seperti Petrus dengan cara X di Yunani. Sebelum ia meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat di salib. Dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksanya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum ia meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan happy hours dengan disiksa dan disalib seperti Tuhan Yesus. Bahkan pada saat ia disiksa pun tiada henti-hentinya ia berkhotbah terus. Ia berkhotbah terus 2 hari sebelum ajalnya tiba. Berkhotbah sambil dihukum cambuk. Kemudian Thomas mati ditusuk oleh tombak di India. Yudas, saudara Tuhan Yesus, dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk mengingkari imannya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot, mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. Lalu Rasul Paulus disiksa dengan sangat kejam dan akhirnya kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero di Roma pada tahun 67. Rasul Paulus adalah rasul yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara. Kebanyakan surat-surat dari Rasul Paulus dibuat dan dikirim dari penjara. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, di samping kisah para rasul yang ditulis oleh ahli sejarah Eusebius, ia juga menceritakan tentang seorang penginjil yang matanya dibakar sampai buta dengan catatan bahwa kalau ia buta maka ia tidak akan bisa membaca Alkitab lagi. Dengan mana ia tidak akan bisa mengabarkan Injil lagi. Tapi kenyataannya ia tetap mengabarkan Injil berdasarkan ayat-ayat yang telah dipelajari dan diingat sebelumnya. Demikianlah firman Tuhan dan nyanyian pujian pada saat ini. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berseru dan mengaku serta percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami dari maut dan dari kuasa iblis, dan menyelamatkan kami, memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih atas karunia anugerah-Mu dengan cuma-cuma yang sudah kami terima. Biarlah kami tetap beriman, percaya, dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang telah membebaskan kami dari segala ketakutan atas kematian, atas hukuman kekal. Terima kasih Tuhan, kepastian ada di dalam Engkau yang memberikan sorga bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Berkatilah seluruh pendengar pada hari ini, apapun masalah yang mereka hadapi. Ketika mereka sakit, berikan kesembuhan, berikan mereka panjang umur, kekuatan, penghiburan, dan sukacita untuk menjalani hari-hari
yang akan Tuhan berikan lagi ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Berkati kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, baik melalui perkataan dan juga perbuatan kami, sehingga kami menjadi cerminan bagi orang lain. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.